Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel yang khusus membahas seputar continuous improvement dan Microsoft Excel. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai langkah 1 QCC, yaitu menentukan tema dan analisa situasi. Berikut adalah 8 langkah perbaikan dalam QCC. Langkah pertama yaitu kita akan menentukan tema dan analisa situasi. Yang kedua, kita menetapkan target. Yang ketiga, kita akan menganalisa faktor penyebab dan menemukan sumber penyebab dominan. Sekali lagi, bukan hanya sumber penyebab, tetapi sumber penyebab yang bersifat dominan. Yang keempat, kita merencanakan tindakan perbaikan. Kita implementasi, evaluasi, dan kita cek hasilnya apakah memuaskan atau tidak. Apabila hasilnya memuaskan, maka kita memasuki langkah ketujuh, yaitu kita standarisasi dan rencana pencegahan agar masalah yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari. Jika tidak memuaskan, maka kita mundur ke langkah keempat. Apabila dengan rencana tindakan perbaikan, kita evaluasi kembali dan hasilnya masih belum memuaskan, maka kita mundur ke langkah ketiga, yaitu kita analisa faktor penyebab dan menemukan sumber penyebab dominan. Barangkali sumber penyebab dominannya kita masih belum sesuai. Kita perbaikan kembali, implementasi, dan evaluasi. Lalu masuk ke langkah 7, dan memasuki langkah ke-8, yaitu rencana perbaikan berikutnya. Dalam langkah ke-8 ini, kita biasanya mengambil masalah kedua yang terbesar dari masalah yang pertama yang sebelumnya sudah diatasi. Masukin ke langkah pertama kembali, dan kita masuk ke QCC tema berikutnya di bulan berikutnya, atau di periode yang berikutnya. Masalah di tempat kerja apa aja sih? Hanya satu, yaitu pencapaian tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan atau KPI. Di mana di sini terdapat target perusahaan atau manajemen diturunkan menjadi KPI, kemudian dilihat hasilnya, di mana hasil ini yang tidak tercapai akan dituangkan menjadi problem identifikasi atau identifikasi masalah dan diperbaiki dengan menggunakan corrective action. Apabila terdapat gap antara target dengan hasil, maka target ini adalah yang akan dianggap menjadi tema QCC berdasarkan gap yang paling terbesar. Dalam langkah pertama, tujuannya adalah menentukan tema, kemudian pembentukan tim QCC, menemukan batasan-batasan dan mengumpulkan data. Dengan alat ukur antara lain adalah melalui brainstorming, check sheet, stratifikasi, Pareto, scatter, dan histogram. Dengan hasil, yaitu tema QCC, batasan tema, dan data-data yang terkait dengan tema. Dalam menentukan tema dan analisa situasi, kita bisa melihat adakah sesuatu bisa dibuat dengan lebih akurat, lebih cepat, lebih meningkat, lebih murah, lebih mudah, ringan, bersemangat, dan aman. Kemudian isu-isu yang dapat dianggap menjadi tema yaitu terkait produktivitas, kualitas, biaya, pengiriman, proses produksi, keselamatan, dan semangat kerja. Apabila terdapat pencapaian yang berbeda dengan target, maka disitulah terdapat masalah. Dengan menggunakan data, maka kita dapat menggambarkan keadaan saat ini, dan kita bisa juga memperbaiki proses atau hasil dengan menggunakan data tersebut. Langkah-langkah dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah merencanakan pengumpulan data. Kita pastikan bagaimana cara memperoleh data dan kumpulkan sumber data. Apabila terdapat data yang lebih dari satu data yang dominan, maka kita menggunakan kriteria base matrix. Sebagai contoh, terdapat waktu,
frekuensi, dan biaya, maka kita buat bobot dengan nilai 1 sama penting, 5 lebih penting, semakin tinggi semakin penting, dan semakin rendah semakin kurang penting. Diperoleh hasil untuk waktu bobot 5,1, frekuensi 1,2, dan biaya 10. Dari bobot tersebut kita buatkan skor untuk masing-masing masalah. Skor dikalikan bobot sama dengan nilainya. Di sini dimana nilai tertinggi adalah 96,3, maka ini adalah yang akan diangkat menjadi masalah untuk diperbaiki. Tool yang digunakan untuk mengumpulkan data diantaranya adalah check sheet, stratifikasi, Pareto, scatter, histogram, dan graf. Hindari pemilihan masalah yang terlalu besar, terlalu berat, dan tidak fokus. Pilihlah tema yang jelas dan bisa diselesaikan. Check sheet digunakan untuk mengumpulkan data dan memeriksa kondisi. Berikut adalah contoh stratifikasi, digunakan untuk mengetahui siapa yang, contohnya di sini adalah untuk suatu produk terdapat kesalahan atau cacat. Kita bisa mengetahui dengan stratifikasi ini siapa yang membuat cacat, operator A atau operator B. Ternyata diperoleh adalah operator A. Berikut adalah contoh stratifikasi yang lain, di mana pada tahun 2010 penjualan sebanyak 950 unit. Dengan menggunakan stratifikasi ini, maka kita bisa mengetahui jenis mana yang paling banyak terjual. Ternyata dari jenis 1, 2, dan 3, yang paling terbesar adalah jenis pertama. Ini adalah sebagai stratifikasi yang terbesar. Pareto diagram. Pembuatnya adalah Vilfredo Pareto. Terdiri dari atas dua grafik, yaitu grafik diagram batang dan yang satunya adalah grafik diagram garis. Di mana diagram batang adalah menggambarkan frekuensi, value ataupun quantity, dan garis adalah merupakan menggambarkan persentase kumulatif. Disusun dengan menggunakan Pareto dari besar ke kecil. Dengan menggunakan Pareto maka dapat dilihat masalah mana yang prioritas. Dengan menyelesaikan masalah yang besar maka hasilnya akan lebih besar dibandingkan menyelesaikan masalah yang kecil. Berikut adalah contoh diagram Pareto, di mana masalah terbesar diletakkan adalah paling awal. Berikut adalah contoh dengan scatter diagram. Apabila scatter diagram ini berkumpul, maka di sini adalah korelasinya adalah tinggi. Jika scatter diagram ini datanya terlalu berpencar, maka tidak ada keterkaitan antara satu masalah dengan masalah yang lain, antara item yang satu dengan item yang lain. Berikut adalah contoh histogram. Di sini dengan nilai kecil hingga nilai terbesar, dan ini adalah nilai yang tengah-tengah untuk memeriksa penyebaran atau distribusi data. Kemudian grafik adalah informasi yang mudah untuk dimengerti. Dengan grafik maka kita akan lebih cepat untuk mengetahui data. Bisa juga memberikan informasi tersembunyi dan informasi pada grafik sesuai dengan apa yang disajikan. Berikut macam-macam grafik. Grafik pertama adalah grafik batang, digunakan untuk membandingkan beberapa jenis data. Kemudian grafik garis biasanya melihat tren. Grafik pie ataupun band graph untuk melihat persentase. Radar diagram untuk melihat kecenderungan beberapa item. Gantt chart untuk melihat schedule, dan Z diagram untuk melihat perkembangan suatu objektif. Apabila tools yang tersedia untuk menentukan tema telah ditemukan, maka tentukan QCC leader dan tentukan pula QCC member. Buat dengan persetujuan atasan. Langkah selanjutnya adalah membuat Gantt chart, di mana kita dari 8 langkah perbaikan ini kita tentukan kapan kita akan melakukan perbaikan dari masing-masing tahapan-tahapan tersebut. Ini adalah contoh Gantt chart. Demikian untuk penjelasan langkah pertama. Ini adalah kesimpulannya. Kita akan mendengarkan suara bisnis, suara voice of customer, suara dari karyawan, voice of employee terhadap masalah yang bersifat gawat, mendesak, dan tren. Kemudian kita kumpulkan data, kita paretokan berdasarkan masalah yang paling dominan, kita angkat menjadi tema,
Lalu kita melihat hubungan antara perusahaan dengan anggota perusahaan atau karyawan. Di sini kita akan menjadi tema. Begitu setelah diangkat, kita buatkan schedule dengan Gantt chart. Masuk ke langkah kedua yang akan saya bahas dalam pembahasan saya berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.